Halo, my dear, apa kabar? Balik lagi sama aku Rati di sini dan aku mau berbagi uh, pesan general yang mungkin bisa resonate. Oke, just take it easy. Ini hanya prediksi buat kalian yang berminat untuk konsultasi personal tarot reading. Kalian bisa hubungin Instagramnya aku, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, dan sistem aku lebih kepada konsultasi. Oke, so uh, take what resonate, leave the rest behind dear. Di video kali ini kita akan bahas tentang sosok masa lalu, mantan atau seseorang yang pernah dekat dengan kamu. Hal-hal apa saja sih yang dia rindukan tentang kamu, yang sering membuatnya kepikiran akan diri kamu, apa yang membuat dia nggak bisa move on dari sosok seperti kamu. Oke, let's have a look. Kita akan gali lebih dalam, ambil mana yang resonate, yang enggak just skip aja. Dan kalau emang nggak cocok atau nggak nyaman atau mungkin ada hal-hal yang kamu nggak suka di video ini, please skip aja, oke? Jangan ditonton, oke? So, let's get started, oke? Let's have a look. Aku coba buka dulu kartunya. Oke, aku coba pakai warna biru. Mungkin seseorang suka warna biru. Aku pakai The Dark Heart Tarot, oke? Let's have a look, okay? Okay, so let's have a look, dear. Okay, apa yang membuat dia merindukan kamu? Okay, sosok apa yang, what have you done to this person? Oke, the Page of Cups. Oke, kalau yang aku bilang di sini, hal-hal apa sih yang membuat dia rindu atau memang ngebuat dia gak bisa move on dari kamu? Oke, something karena aku dapat the Page of Cups ya, aku lihat ada sisi ketulusan ya. The Page of Cup mengindikasikan kayak looks like innocent girl di sini, kayak gadis yang polos, yang lugu di sini. I don't know, mungkin ini kamu, mungkin ini seseorang, but kalau yang aku lihat di sini, like kalau kamu mencintai seseorang, kamu mencintai dengan tulus. Jadi ada ketulusan itu yang dia nggak bisa dapatkan di wanita manapun, misalnya kalau dia mantan kamu ini pria, atau mungkin pria manapun, kalau misalnya mantan kamu ini wanita, ya misalnya kamu yang nonton ini pria misalnya ya, take what resonate this itu. Tapi ada sisi kalau kamu memang sayang sama seseorang, kamu mendedikasikan hubungan itu untuk kalian gitu loh. Dan ada sisi kamu kayak banyak memberi, giver di situ, memberikan perhatian, kayak benar-benar berfokus ke dia. Nah, hal-hal yang dia rindukan adalah perhatian kamu, kemudian di sini ketulusan kamu, kasih sayang kamu, kepedulian kamu di situ. Ibaratnya like apa yang kamu lakukan mungkin pada saat dia sakit dulu, kamu merawat dia, kamu begitu perhatian, kamu begitu peduli, kamu memberikan support, entah mungkin emosional atau apapun ke dia yang ngebuat dia kayak nggak bisa melupakan kamu, dan mungkin sekarang baru tersadar bahwa oh nggak ada seseorang yang seperti kamu di situ, oke? Like especially like mungkin aku dapat kata-kata voice, mungkin ada dia merindukan suara kamu, mungkin misalnya kamu suka menyanyi, kayak it's just mendengarkan musik sambil menyanyi, pada saat momen itu dia kayak melihat kamu, nah dia kayak setiap terdengar lagu favorit kamu atau apapun, dia terus keingat sama kamu, kayak teringat akan kenangan kalian dulu di situ, oke? Terlebih di sini mungkin ada sisi hal yang dia sering ke tempat makan atau mungkin restoran atau mungkin ada vibes yang mengingatkan dia akan kalian berdua. Nah, di situ kayak dia keinget terus akan kamu. Tapi yang bener-bener dia rindukan dan yang dia terus kepikiran sama kamu adalah momen, adalah kenangan yang ngebuat emosional dia tuh kayak bergejolak. Ada sisi euforia ya, karena aku dapat cups di sini. Atau mungkin momen pada saat dia melihat kamu, like mungkin dia merasakan pada saat momen itu ya, love at first sight, cinta pada pandangan pertama, dan dia jatuh hati. Bagaimana kamu sukses membuat dia deg-degan di awal, kayak nervous, kayak mendekati kamu. So beberapa dari kalian ini mungkin teman sekolah kalian, teman kampus, teman universitas, mungkin seperti itu ya. Dan mungkin seseorang Pisces, Cancer, Scorpio, oke? Like, dan ada yang dia suka di sini dari rambut kamu. Mungkin kamu berponi, mungkin kamu memiliki rambut yang panjang, ya, atau something about
your lips ya, mungkin ada bibir kamu terlihat kayak, mungkin kamu suka mengenakan lipstick yang bold atau anything di situ, my lovely dear, karena ada something di sini about lips. Tapi yang jelas kalau secara emosional ada ketulusan, kepedulian, perhatian di situ. Mungkin kamu sering buatkan dia makanan, atau misalnya kamu kayak memberikan perhatian yang mungkin orang-orang di luar sana tuh nggak memberikan itu. Juga support ya, kayak kamu selalu ada buat dia, mungkin di saat dia lagi down, lagi apa, itu ada di situ. Dan itu yang bener-bener kehilangan momen yang dia rindukan sama kamu di situ. Jadi kalau yang aku bilang di sini, oke, something about apa ya, dear? Oke, mungkin di sini seseorang memiliki leher yang jenjang, mungkin leher kamu indah atau something di situ. Mungkin seseorang suka pakai eyeshadow, maskara, atau mungkin makeup bold yang di mata di situ. Tapi dia merindukan kayak kehadiran sosok kamu di sana. Kayak mungkin suara kamu, kayak mungkin kamu kadang apa ya, kayak nyanyi-nyanyi sendiri pada saat dengerin musik. Nah, mungkin dia kayak ngelihat itu kayak dia seneng kayak gitu, dia merindukan ya momen bersama dengan kamu di situ. Suara kamu, kemudian di sini senyuman kamu, kemudian di sini kayak bagaimana kamu peduli sama dia, kayak nurturing tapi bukan mothering ya kan. Ada nurturing, ada mothering ya. Jadi ada sisi nurturing yang kamu di situ, perhatian kamu, pokoknya ada sisi kepedulian, ketulusan itu yang dia nggak dapatkan sampai detik ini di mungkin hubungan yang sekarang, atau mungkin orang lain yang dia dekatkan seperti itu, yang dia dekati saat ini. Oke, like really the emotional feeling di situ, dan perasaan itu juga belum hilang ya. Terlebih mungkin kita akan lihat lagi the next card. Tapi kalau yang aku lihat kayak dia juga kayak merindukan, like mungkin memegang tangan kamu, atau mungkin quality time dengan kamu di situ ya. Dan itu kayak hilang begitu aja di situ, like dia merindukan cintanya kamu di situ, dear. Oke, let's see lagi. Oke, the Five of Pentacles. Ya, beberapa dari kalian mungkin juga ada support dia secara finansial. I don't know, mungkin beberapa dari kalian, even kalian mungkin wanita, tapi ada yang bertindak sebagai maskulin, dalam artian mungkin kamu provide dia. Nah, seperti itu. Kalau kamu provide dia, otomatis kamu akan menjadikan pasangan kamu itu energi feminim. Nah, dia akan bergantung kepada kamu. Jadi switch energinya, yang harusnya maskulin adalah si pria, tapi dia menjadi feminim dan kamu menjadi maskulin dengan kamu provide dia. Nah, tapi mungkin ini situasi juga ya kan, ini energi general. Jadi mungkin juga di sini kayak ada sisi itu yang dia menyesalkan di situ, kayak kamu udah baik, kamu support dia mungkin secara emosional, secara finansial misalnya, atau apapun, tapi dia malah menyia-nyiakan. Dan apa yang membuat dia benar-benar nggak bisa move on adalah rasa bersalah. Kayak rasa bersalah, kayak aku kok melewatkan ya kesempatan di saat ada bener-bener seseorang yang sayang sama aku, tapi aku malah bisa mengkhianati, aku malah bisa tidak peduli, aku menyepelekan, aku meremehkan. Jadi kayak ada penyesalan dan dia rindu di situ, oke? Rindu untuk bersama dengan kamu, kemudian di situ rindu untuk berbagi cerita dengan kamu, karena mungkin cuma sosok kamu yang mengerti dia, sosok kamu yang nggak ngejudge dia, sosok kamu yang selalu mensupport dia, sosok kamu yang mengingatkan dia, misalnya misalnya kalau dia suka begadang, jangan banyak begadang, misalnya kamu buatkan kayak mungkin sesuatu hal yang perhatian yang luar biasa gitu loh, dear, this itu, again, something like that. Misalnya kalau kamu menikah sama dia, kayak mungkin tengah malam kamu buatkan dia kayak minuman hangat, atau something like teh, atau mungkin susu, atau mungkin yang something ngebuat kayak dia kehilangan momen itu gitu loh, kayak nggak ada lagi yang perhatian, dia kesepian di situ. So that's why dia merindukan kamu. Oke, something the smell of your hair ya, mungkin wangi rambut kamu, mungkin kamu tipikal seseorang yang suka memakai perfume, atau kamu tipikal seseorang yang benar-benar take care of your body, take care of your hair, health, your hair ya. Mungkin kamu sangat suka memakai parfum, dan dia sangat suka dengan bau rambutnya kamu, something like that. Mungkin kamu benar-benar suka pakai parfum atau apapun di situ ya, dan ya dia kehilangan di situ, kayak sesedih itu loh ya. Dan mungkin ada momen terakhir yang dia melihat kamu menangis, oke? Karena aku kayak ada vision di sini melihat seseorang kayak crying, mungkin ketika itu kata-kata kamu yang
menyadarkan dia kayak kamu tuh udah baik, kamu udah support, kamu udah ada selalu ada buat dia, tapi dia malah menyanyiakan di situ, dan itu kayak kamu tuh marah sejadi-jadinya, dan dia nggak bisa melupakan momen itu di situ. Kayak kamu kok tega banget untuk mengkhianati, tega banget untuk menyakiti, bahkan kayak sakit gitu loh. Nah itu kayak bener-bener kehilangan, dia sadar gitu loh, karena kan yang namanya penyesalan kan selalu datang di akhir ya, kalau di awal namanya pendaftaran. So that's why di situ. Dan aku dapat kartu biru, aku pakai kartu biru ini, so especially aku dapat kata-kata I'm feeling blue, sedih di situ, okay? Like seseorang bener-bener sedih tapi kayak nggak bisa apa-apa di situ. Terlebih lagi kalau kalian lihat dia ngadep sana, dia ngadep sana. Oke, jadi kayak bersebelahan di situ. Dan mungkin dia datang untuk meminta kesempatan, tapi kamu kayak udah nggak bisa. Yang jelas ada penyesalan di situ. Mungkin kamu menemani dia dari nol, mensupport dia, dan pada saat dia di atas atau dia sukses atau dia stabil, dia malah menyanyiakan kamu dan ada affairs dengan orang lain, dan akhirnya sekarang dia dapatkan karmanya, dia jatuh lagi karena aku dapat kata-kata bankrupt, energi the five of pentacles, makanya mungkin dia akhirnya kehilangan kamu di situ. Kayak like nyesel gitu loh, ya kamu yang selalu support kamu, tapi ketika dia ada harta dan tahta misalnya, oke, dia menghadirkan wanita lain untuk bersanding dan kayak ada affairs, dan akhirnya kayak dia menyesal kayak maafin aku seperti itu. Sorry, lanjut lagi. Jadi kalau aku bilang kayak ada penyesalan. Oke, aku di sini ada clairvoyance terhubung dengan vision, terhubung dengan kalung di sini dia. Oke, mungkin mungkin dia pernah memberikan kamu kalung, atau kayak ada sesuatu hal terhubung dengan kalung di sini. Kayak entah mungkin bisa kalung mutiara atau mungkin kalung apapun di situ, kalung emas atau perhiasan apapun, tapi aku dapat kayak kalung. Mungkin kamu pernah dikasih kalung oleh dia atau sesuatu hal yang terhubung aksesoris, tapi kayak kalung di leher di situ. Oke, something like that. Oke, again, Ten of Blades ya. Oke, dia bener-bener sekehilangan itu ya. Sekarang yang dia pikirkan tentang kamu adalah kok bisa ya aku menyakiti, kok bisa ya aku hilaf, kok bisa ya aku tergoda. Aku rasa di video ini kasusnya banyak sekali terhubung dengan pengkhianatan, terhubung dengan luka di situ, terhubung dengan kebohongan, ya terhubung dengan perasaan menyakiti, terhubung mungkin ada yang ghosting atau apapun di situ. Tapi yang jelas di sini kayak sangat-sangat terluka, sangat-sangat painful, sangat-sangat sakit di situ, oke? Jadi apa ya, kayak dia menyanyiakan orang sebaik, secantik mungkin, atau setampan, atau sepeduli, atau apapun seperti kamu di situ. Kayak dia kok bego banget gitu loh, maaf, mungkin kayak ada kata-kata seperti itu, I was so stupid, kayak gitu, aku terlalu bodoh untuk menyanyiakan seseorang sebaik kamu di situ, karena dia sekarang melihat bahwa kamu adalah the diamond, kamu adalah berlian di situ, padahal dia dulu tuh kayak dia melihat kamu kayak kamu bakal selalu ada, kamu nggak akan ninggalin dia, tapi ketika kamu bener-bener boom pergi, nah dia kehilangan kamu di situ. So that's why kalau yang aku bilang di sini the Ten of Blades ya, ada energi di mana kayak apa ya, kayak satu dua ini adalah 10 pedang, satu pedang aja sakit gitu lebaran, apalagi 10 ya, kayak dia apa ya, kayak andai waktu bisa terulang kembali, andai waktu bisa aku putar kembali, andai waktu aku bisa lepas, kayak andai dulu aku tuh bisa lebih menaruh attention atau lebih memperhatikan kamu, tapi kok aku malah menyanyiakan itu, kayak sakitnya di situ loh, sakitnya tuh di sini ya. Dan dia merasa kayak kok aku bisa jahat ya, kok aku bisa bodoh, kok aku bisa tega, kok aku bisa kok kayak I was like a monster. Aku dapat kata-kata seperti itu. Like mungkin kayak Beauty and the Beast, bukan kisahnya, tapi mungkin kayak dia merasa dirinya monster sementara dia menyanyiakan sosok queen atau putri seperti kamu, something like that. Okay? Dan kayak menyesal gitu. Jadi ada hal-hal yang dia sering kepikiran kamu adalah ketika dia mengkhianati kamu dengan orang lain. Kayak momen itu dan di saat kamu benar-benar pergi. Dan mungkin ini terhubung dengan malam hari karena aku dapat kayak vision like dark di sini dia, okay? Atau seseorang kayak terpuruk dalam kesalahan atau kebodohannya sendiri di situ. Kayak dia menanggung resiko akibat dari perbuatannya sendiri, okay? Dan the Two of Crystal. Nah, sekarang kalau aku lihat, mungkin dia memperhatikan kamu dari jauh, atau mungkin dia stalking kamu, atau mungkin kayak energi ini ada long distance, atau mungkin di sini seseorang yang memang terhubung internet, online, sosial media di situ. Tapi yang jelas, kalau aku lihat di sini kayak dia
memperhatikan kamu dari jauh. Mungkin seseorang terhubung traveling, atau mungkin bulan Oktober, November, Desember penting, kayak sedih gitu loh, kayak bawaannya apa ya, kayak dia bisa mungkin mengalihkan perasaannya, mungkin kayak di pagi hari dia kerja atau apa, tapi sampai lembur, tapi pada saat dia mau tidur, ya seseorang yang pertama dan terakhir dia ingat adalah kamu di situ. Kayak, oh, andai bisa mengulang kembali, ada momen-momen bahagia kayak dia pada saat menggenggam tangan kamu, mungkin kalian berjalan-jalan aja, mungkin di taman, mungkin dekat pantai, atau mungkin pada saat traveling bersama, atau mungkin misalnya kamu pernah menikah sama dia, mungkin kayak ada momen-momen kalian piknik bersama, kalian mungkin nonton bioskop, something like that, my lovely dear, aku dapat, oke? Dan sekarang kamu tuh kayak mengacuhkan dia gitu loh, kayak you gave him the cold shoulder, kayak kamu ignore dia, kayak kamu udah cuekin aja di situ, ya ibaratnya kamu udah capek di situ, kayak a lot of pain di situ. Nah, terus kemudian sekarang dia melihat kamu like you are sekarang tuh berubah gitu loh, kayak physically attractive di sini, kayak secara physically kamu makin, misalnya makin cantik, makin menarik ya, makin luar biasa, dan kayak banyak mungkin kayak di sosial media, atau mungkin dia mendengar kayak orang lawan jenis itu kayak mengagumi kamu, komen yang positif, kayak melihat kamu kayak dia melihat kayak, oh iya, aku dulu tidak menyadari kecantikan secara luar dan dalamnya kamu di situ. Ibaratnya kayak hatinya kamu baik, kamu peduli, tapi ternyata dia menyanyikan itu, dan sekarang kamu tuh kayak berbalik. Look at this, kayak dia berbalik tengkurap ya, dia berbalik ke sana, dia ke sana, dia ke sana, kayak kok belum ada yang ke kamera seperti itu. Oke, let's see again. Di sini ada tapi the devil, tapi dia ngeliat ke sana. Ya, kayak mungkin di sini seseorang ada addiction, dia ada ketergantungan ya, mungkin ketergantungan dengan alkohol, mungkin ada some kind of kayak hal-hal buruk lah seperti itu. Mungkin dia tidak bisa berkomitmen dengan satu orang aja. Jadi ya aku dapat kayak ini bener-bener tuh dark, manipulatif, toxic, bad person. Ya mungkin pada saat dulu memang siapapun bisa berubah, tapi dia menyadari bahwa ya dulu seburuk itu loh hubungannya, toksik ya, keras hati, angkuh, arogan, dan dia merasa bahwa kamu nggak akan pernah meninggalkan dia. Nah, nih, atau mungkin dia nggak memberikan kamu attention, dia kayak lebih berfokus di hal-hal yang sebenarnya nggak penting gitu loh. Dan mungkin kamu juga udah capek, dan aku dapat kata-kata silent treatment ya, seperti itu. Mungkin dia sering memberikan kamu silent treatment, mungkin dia kayak diemin kamu, atau kalau nggak dia marah-marah, dia manipulasi semuanya, dia gaslighting kamu, dia ada kayak kata-kata cacian, makian mungkin bisa ya, atau mungkin ada emotional abuse, physical abuse, verbal abuse, ya pokoknya ada energi yang kayak complicated lah di sana, kayak a lot of fighting, argument, conflict di sana, oke? Dan dia menyesal, mungkin seseorang Capricorn. Oke, dan the Fool ya. Jadi di sini kamu mungkin seseorang dancer, mungkin seseorang kayak gimnastik, atau mungkin seseorang memang aku lupa ini kayak pertunjukan apa yang dia bisa menari, yang aku lupa, mungkin kalian lebih pinter dan lebih paham ya, tapi aku lihat kayak ini ada yang dia nggak terima, entah mungkin kamu sudah move on karena dia berbalik badan dan kamu kayak menikmati hidup kamu ya, kayak itu mungkin di sini kamu akhirnya bertemu dengan pasangan hidup kamu yang lebih baik dan kamu move on, kamu bahagia, mungkin dia melihat kayak postingan kamu di situ ya, dan kayak dia menyesal di situ, oke? Kayak harusnya aku yang berada di posisi itu. Aku keinget lagunya Bruno Mars yang When I Was Your Man, like sedih banget di situ. Harusnya aku yang ngasih that I should have bought you flower. Nah, tapi kamu bisa I can buy myself flower, atau mungkin kamu sekarang kayak dikasih perhatian yang jauh lebih intens, yang jauh lebih luar biasa oleh orang yang terbaik di situ, pasangan kamu, dan look at this, some kind of flower ya. Jadi mungkin dia nggak melihat terkadang kita tidak menyadari yang di depan mata itu lebih baik daripada orang yang jauh, kayak mungkin terlihat lebih lebih penasaran kan seperti itu, tapi ternyata di depan mata kita jauh lebih sempurna dari apapun. Nah, itu baru dia sadar sekarang, oke? So Aquarius yang mungkin dia dulu aku dapat kata-kata reckless ya, kayak tidak bertanggung jawab, irresponsible ya, kayak semaunya sendiri, kayak udah nggak peduli lah whatever. Karena mungkin seiring waktu pelan-pelan akhirnya dia belajar dari menjadi lebih bijak dari pengalaman itu di situ, dan dia menyesal, oke?
Oke, the Seven of Pentacles. Oke, hal-hal yang dia rindukan adalah kesabaran kamu, ketenangan kamu. Oke, kamu mungkin dia kayak lebih emosian, kamu lebih sabar, ya kamu kayak lebih apa ya, kayak meneduhkan, kamu lebih membuatnya nyaman. Ya, kayak aku dapat kata-kata kamu sering membuatkan dia makanan atau minuman kesukaan dia, like some kind of that di situ. Ya, pokoknya kamu itu kayak mungkin seseorang bahasa kasih di sini act of service ya. Mungkin kamu sepertinya di situ. Ya, pokoknya ada kayak ih aku nyesel loh menyanyiakan orang sebaik kamu di situ. Oke, okay? Like ada banyak hal yang dia nggak bisa lupakan, bau parfumnya kamu, kemudian kayak suaranya kamu, musik atau lagu kesukaan kamu di situ, makanan favoritnya kamu, ya atau mungkin kegiatan-kegiatan aktivitas yang sekarang dia lakukan sendiri, tapi dulu itu dia sering lakukan bersama dengan kamu. Dan seseorang mungkin sangat suka dengan tumbuh-tumbuhan, atau mungkin kayak suka ya mungkin kayak menyiram tanaman, berkebun ya seperti, atau mungkin seseorang sangat suka dengan hewan. Ya, jadi mungkin kalau dia ngeliat kucing, dia selalu terbayang akan bagaimana kalian dulu pernah punya kucing bersama, something like that, my lovely dear, okay? Dan especially kayak ada rasa bersalah di situ, okay? Like, kok, ya seperti itu. Mungkin seseorang warna mata berbeda dengan kamu, ada beberapa dari kalian mungkin berhijab, take what reason, ya. Oke, kemudian di sini the Six of Pentacles, ya aku dapat kata-kata, ya, I'm so sorry, I treated you kayak apa ya, kayak memperlakukan kamu buruk gitu loh. Okay? Aku harus memperlakukan kamu lebih baik. I should treat you better di situ. Okay? I should have treated you better di situ. Dan ada dapat kata-kata how generous you are. Bagaimana kamu dermawan itu, seroyal itu, sebaik itu di situ. Again, mungkin kamu support secara finansial, atau misalnya kamu di sini maskulin, kamu yang provide dia, tapi dia malah menyanyiakan itu dan dia malah nggak peduli sama kamu, dia malah menyanyiakan kebaikan hatinya kamu di situ. Atau mungkin di sini kayak dia menyesal karena dia membagi cintanya dengan orang lain, which is sebenarnya bukan cinta, cuman mungkin terkadang karena ego, karena mungkin nafsu, karena mungkin emosional atau apapun di situ. Dan sekarang kayak kamu like, oh, I don't want to be with you anymore. Kayak dia begging di sini kayak please kasih aku satu kesempatan. Terus kamu di sini kayak enggak, sorry, sorry, I don't give a fuck, something like that. Sorry, tapi aku dapat kata-kata seperti itu. Dan di Ace of Crystal ya, again, ya dia banyak hal yang dia rindukan tentang kamu, dia perhatian, kasih sayang, support di sini, like kamu membantu dia untuk menemukan diri dia, merawat dia pada saat dia sakit dan terluka, ya mungkin dia ada problem, kamu siap kayak menjadi pendengar yang baik, mungkin kalau dia minta saran, kamu kasih saran, perhatian itu loh, sebutin itu dulu kamu sama dia, tapi dia malah menyanyiakan itu di situ. Dan di saat kamu move on, wah kayak ada perasaan gak terima, kayak itu harusnya posisi yang aku dulu, harusnya aku dulu, itu tempatku, tapi kamu bisa memilikinya, gak terima di situ, okay? So, let's see again. Mungkin seseorang inisial K, M, K, ada V, ada X again. This is your X, mantan. Ada E, ada W, ada L, ada R, S, ada D. Oke, mungkin seseorang dokter atau bekerja di rumah sakit, ada B, mungkin seseorang perawat, ada G, manager, Z. Oke, last one aku dapat F dan A. Oke, like ya, kayak memori kayak terngiang-ngiang dulu. Again, kayak aku dapat kayak clairvoyance, air terjun, waterfall. Oke, kemudian aku dapat kayak pemandangan di dekat pantai, sunset vibe di situ. Oke, like karena aku dapat kayak suara deru ombak gitu loh, kayak suara ombak gitu. Kemudian suara angin, ya kayak aku juga dapat kayak suara hujan, kayak mungkin kalian menikmati kayak secangkir teh, kopi, atau mungkin kayak ada snack dan kayak ngomong gitu aja, kayak quality time didampingi oleh suasana hujan, mungkin seperti itu. Take what reason, kayak momen itu yang dia nggak bisa dapatkan kembali gitu loh. Terus mungkin aku juga dapat kayak, I don't know, dia kalau memang kamu pernah menikah sama dia, kayak
dia mungkin siapin bajunya kamu, ya bajunya kamu mungkin siapin bajunya dia, kayak mungkin kalau dia kerja siapin makanannya dia, something like the way you treat them so really atau good di situ, sangat good di situ. Dan kayak sekarang tuh dia kayak makan sendiri kayak gitu loh, oke? Tidur sendiri, oke? Just take what is on it, oke? Ini pesan general, nggak usah dibawa serius banget, oke? So it's okay, right? I can sing ya. Kalau ada mungkin kalian nggak suka, nggak apa-apa kok, nggak usah ditonton aja videonya, oke? Like just express yourself, oke? Be happy, enjoy. Oke, nggak usah dibawa tegang berlebih ya. Tapi memang namanya manusia kan suka banget tuh kasih komen. Aduh, suka banget kayak negur orang, suka banget kayak kritik orang tanpa tahu dia punya lebih banyak kekurangan seperti itu. Nah, mungkin dia sering mengkritik kamu, sering mungkin mengatur begini tanpa dia sadar dia juga nggak bisa ngasih lebih gitu loh. Oke? Yes, kamu tak bisa tergantikan. Oke. Kamu selalu punya tempat yang spesial di hatiku. Oke, dia sekarang bingung, again, dilema aku dapat two of wands, two of swords, again, mungkin kamu sering melihat dua-dua, but I'm coming back soon, ya, dia bakal datang kembali, oke, sorry, ini seseorang mungkin yang ghosting, ada juga ini seseorang mungkin lari dari tanggung jawab, dear, I don't know, mungkin kamu ada anak sama dia, mungkin kayak ada accident, ya, some kind of pregnancy, mungkin ada kehamilan dan dia nggak mau tanggung jawab, and then mungkin akhirnya kayak dia lari. Ya, ini kan energi general ya, pesan general. Mungkin bisa terjadi dengan kamu, mungkin bisa enggak. Take what resonate aja, oke? Okay? Please be rational lagi di situ. Ya, dan dia pergi atau ini seseorang belum siap akan komitmen dan dia ghosting, ya, atau mungkin ini seseorang yang kayak tiba-tiba aja hilang gitu loh. Oke. Oke. I'm sorry ya, dia benar-benar menyesal. Pokoknya ada rasa bersalah. Itu yang ngebuat dia kayak nggak tahu nih, mungkin dia butuh kamu memaafkan dia ya, karena tapi kamu nggak bisa maafin dia ya. Like udah sakit gitu loh, seperti itu. Ya, I need healing ya, mungkin dia butuh healing. Jadi mungkin apa ya? Kamu yang membantu menyembuhkan traumanya tanpa sadar dia memberikan kamu trauma di situ. Oke. Okay? Take care of yourself ya, jaga diri kamu. Kemudian, again, apa yang membuat dia merindukan kamu adalah memori-memori indah pada saat kalian bersama dulu, saat kalian traveling, saat kalian quality time together bersama, menghabiskan waktu di situ, saat kalian kayak bener-bener kayak just enjoy the life, di saat mungkin kayak semuanya masih apa ya, pelangi bukan badai, ibaratnya kayak masih indah, kayak semuanya kayak sunny day, kayak seperti itu ya. Dan ketika badai itu datang, dia malah pergi, oke? Okay? Tapi sekarang dia mungkin menikmati pelangi itu sendirian, atau mungkin kayak ibaratnya dia melihat kayak, ya, something about the waterfall, ya, air terjun, mungkin apapun, kayak dia sekarang, aku sendiri ya, aku kesepian ya, di situ. Again, dia banyak belajar hal dari kamu, mungkin seseorang dosen, guru, oke, I will reach you out ya. Dia akan kontak, mungkin dia akan menghubungi atau dia sudah menghubungi kamu. Ya, dia sangat menyesal telah meninggalkan kamu, telah memutuskan hubungan, telah ghosting kamu, telah menyanyiakan kamu, telah mengkhianati kamu, telah memberikan luka dan rasa sakit itu yang sekarang dia rasakan sendiri, kapok. Ibaratnya kayak gitu kan. I did leave you, sorry. Okay, please don't leave me ya. Sekarang mungkin dia datang untuk memohon, like the Six of Pentacles, please jangan tinggalin aku lagi, kasih aku kesempatan. Dan aku nggak baik-baik aja, aku cuma berpura-pura, aku punya trauma emosional, dan mungkin dia akan kontak kamu kembali. Again, I don't love her or him, I just love you. Ya mungkin dia sadar bahwa dia nggak mencintai, entah mungkin pasangan barunya, atau mungkin seseorang sedang dekat sama dia, atau dulu ya, pada saat dia mengkhianati kamu, ya, dan please kasih aku kesempatan, and we can learn to love again. Ya, aku ingat lagunya siapa ya? We can learn to love again, just give me a reason, just a little bit enough, okay? We'll fix it, okay? Dan I feel bad, aku merasa diriku buruk, dan aku nggak tahu apa yang aku inginkan, tapi aku menginginkan kamu, dan aku sangat sedepresi itu tanpa kamu, dan ya, penyesalan terbesarku adalah melepaskan kamu. Aku minta maaf di situ, okay? So, oh my goodness, itu mungkin pesannya buat kalian, dear. Okay, take what resonate. I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye-bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye. Thank you.